Eh, Selamat pagi Suki Hontu. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia, dan tidak akan pernah kena wabah corona. Ya, berbicara tentang corona, karena udah diumumkan secara resmi oleh pemerintah, maka saya boleh membicarakan. Meskipun minggu lalu belum diumumkan, saya sempat menghimbau, ya. Tapi apapun kehidupan itu, ya. Satu, memang ya samsara itu seperti ini, ya. Di kelahiran manapun itu selalu aja terjadi seperti kali ini, kesulitan, ancaman, gangguan, kemudian kesedihan dan lain sebagainya itu akan selalu ada, ya. Nah, secara khusus saya akan sampaikan kepada Anda begini. Ibaratnya kalau Anda masuk ke dalam satu ruangan yang gelap gulita atau ruangan yang Anda sama sekali buta, tidak mengetahui ada apa di dalamnya, ya, siapapun itu, kemungkinan besar akan muncul rasa takut. Akan muncul rasa takut, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Setuju nggak? Kenapa? Karena orang tersebut masuk dalam ruangan yang dia anggap adalah yang dia buta sama sekali dan dia tidak bisa mengendalikan tentang apa yang akan terjadi. Paham? Kalau sesuatu terjadi, dia tidak bisa handle it. Itulah mengapa akhirnya kecemasan, takut, khawatir muncul. Ya. Nah, dengan logika yang sama, sebenarnya di dalam kehidupan ini, ya, semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu, kalau menurut teori ajaran Buddha, ya muncul dari dua faktor mental atau dua cetasika, yaitu moha dan lobha. Moha itu diberi nama lain di sini yaitu awija, not knowing, ignorance, ketidaktahuan. Kemudian tanha itu adalah nafsu, keinginan, ya. Berakar dari awija dan tanha inilah semua bentuk penderitaan itu muncul. Salah satunya ya ketakutan terhadap corona, kecemasan terhadap corona, kekhawatiran terhadap corona. Kenapa Anda takut, cemas, dan khawatir? Karena Anda tidak tahu apa-apa tentang corona. Ya, oleh karena itu, untuk sedikit menghilangkan, mengikis ketakutan terhadap corona, Anda harus kumpulkan banyak informasi tentang corona sehingga Anda bisa lebih tenang dan damai. Informasinya seperti apa yang bisa Anda kumpulkan nih? Kalau Anda belum mengumpulkan, saya sudah mengumpulkannya untuk Anda. Dari semua pasien yang terkena penyakit corona, hanya 2% sampai 3% meninggal. Oke? Ya. Tapi pikiran itu, sifatnya pikiran, kalau Anda mikirin yang 2 atau 3% itu, Anda stres. Setuju? Tapi kalau Anda mikir yang 98, 97, Anda nggak stres. Jadi Anda harus mikir yang mana? 97 atau 98. Orang yang gagal cuma 2-3% kok, sedikit kok. Nah, makanya saya anjurkan Anda untuk mendengarkan ceramah saya dengan topik atau judul Jangan Memfitnah Ular, kan? Di situ saya memformulasikan kepada Anda bagaimana caranya menghalau semua rasa takut, cemas, dan khawatir. Satu, itu data yang harus Anda ketahui. Jadi ngapain cemas? Ya tapi kan yang 2% kalau saya gimana? Dengarkan Jangan Memfitnah Ular. Nah, di sini nggak punya waktu untuk menjelaskannya gitu. Emangnya kenapa kalau yang katakanlah yang terkena 2% itu saya atau kita gitu? Ya kan nanti mati. Kita dulu udah sering loh mati itu. Hah? Dan kita lolos gitu. Artinya sampai hari ini lolos gitu. Lalu apa yang kita takutkan? Ya tidak sih, udah banyak pengalaman menjelang kematian yang kita alami di masa lalu dan kita lolos sampai hari ini. Buktinya kita bisa jadi kayak hari ini. Lalu apa yang kita takutkan? Kemudian penyebarannya itu adalah lewat droplet. Droplet itu jadi apa? Kalau ada seseorang yang bersin, batuk, kemudian ada cairannya yang keluar dari mulut atau hidung dan mengenai kita. Mengenai kita pun, kalau mengenai tangan kita, asal Anda katanya tangannya tidak diusap-usap di sini juga nggak masalah. Segera cuci tangan. Atau dropletnya itu jatuh di kursi, kemudian Anda iseng, Anda pegang. Ini apa ya? Nah, oke. Tapi kalau Anda gini-gini kan aja nggak masalah.
Habis itu cuci tangan. Jadi masalah begitu Anda hirup, Anda, nah gitu, ya. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu membuat Anda kehilangan kedamaian dan kebahagiaan Anda, ya. Tinggal Anda jaga diri saja baik-baik, ya. Juga di sosial media saya sudah sampaikan kan, dengan menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga sahabat-sahabat yang ada di dekat kita kan. Atau dibalik kalimatnya, kita harus menjaga sahabat-sahabat di sekitar kita dengan cara apa? Menjaga diri kita sendiri. Caranya menjaga diri kita sendiri untuk menjaga sahabat-sahabat kita bagaimana? Kalau Anda merasa Anda sedang batuk, pilek, ya Anda pakai masker. Udah, itu udah cara terbaik, ya. Selebihnya biarkan Kama bekerja, Anda jangan campur tangan. Ya, jadi hilangkan rasa cemas, takut dan khawatir. Oke, itu prolognya.